Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hisyam Kuswara dengan NIM 8111422289. Di video ini saya akan menjelaskan terkait materi putusan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari subbab pengertian putusan, jenis putusan, isi putusan, dan kekuatan hukum dari putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan adalah pernyataan umum yang dibuat di pengadilan oleh pejabat negara yang berwenang menyelesaikan perselisihan antar pihak yang berperkara. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, putusan dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan prosesnya dan yang kedua berdasarkan sifatnya. Putusan berdasarkan prosesnya terdiri dari putusan yang bukan putusan akhir dan putusan akhir. Putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang dikeluarkan sebelum suatu perselisihan dalam tata usaha dipertimbangkan secara tuntas dengan tujuan agar peninjauan kembali terhadap pemeriksaan permasalahan tata usaha negara dapat dilanjutkan. Sedangkan putusan akhir adalah merupakan putusan yang dikeluarkan seorang hakim setelah meninjau suatu sengketa administratif nasional yang terdiri dari gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur. Adapun putusan berdasarkan sifatnya terdiri dari putusan yang bersifat pembebanan, pernyataan, dan penciptaan. Putusan dalam Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa materi atau isi. Yang pertama, terdapat kepala putusan atau judul putusan yang berbunyi untuk keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, terdapat nama, jabatan, kewarganegaraan, dan alamat semua pihak yang terlibat atau bisa disebut juga sebagai identitas antar pihak. Ketiga, terdapat penjelasan singkat mengenai pengaduan dan tanggapan pembela. Lalu yang keempat, terdapat analisis dan evaluasi terhadap semua bukti yang diberikan dan peristiwa yang terjadi selama persidangan atas sengketa yang sedang diselidiki. Kelima, terdapat pertimbangan hakim terhadap keputusan tersebut. Keenam, terdapat amar putusan dan biaya perkara. Lalu yang terakhir, terdapat waktu, tempat, nama hakim, nama panitera, dan rincian hadir atau tidaknya para pihak pada hari sidang. Apabila salah satu isi putusan itu tidak terpenuhi, maka hal tersebut dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan sebagaimana disebutkan di dalam pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kekuatan hukum pembuktian, mengikat, dan eksekutorial. Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian adalah nilai pembuktian suatu persidangan itu mengacu pada bobot hukum yang menempatkan putusan sebagai bukti konklusif. Lalu kekuatan mengikat adalah kekuatan hukum bagi mereka yang mempunyai kepentingan dalam mengikuti atau melaksanakan suatu putusan pengadilan, tidak mempunyai pilihan selain melakukan hal tersebut setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Dan kekuatan eksekutorial adalah kekuatan hukum yang diberikan pada keputusan pengadilan dan memungkinkan pelaksanaan keputusan pengadilan. Sekian video saya terkait materi putusan dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.